Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Setelah mereka punya gitu, mereka bikin pelatihan setahun 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali setiap berapa bulan, mereka bikin pelatihan. Dikeluarkan sekian puluh mayat, jenazah, dan mereka bikin jadwal pelatihan selama 4 hari. Hari pertama dipakai untuk belajar operasi yang ringan-ringan. Bagaimana masukin alat bantu pernapasan. Dia sodok, dilihat, dimasukin alat itu, disodok aja buat buka ke tenggorokan. Kan kalau orang kan masukin, kalau mau anestesi kan dimasukin ke tenggorokan, latihan di situ. Operasi kulit yang kecil, terus operasi bedah plastik ini dipindahin ke sini kulitnya dan segala macam. Mereka latihan pada jenazah, dan karena jenazahnya ini adalah jenazah yang didinginkan, kemudian dinaikkan pelan-pelan, kondisinya masih seger, seperti dia masih hidup. Nah, sebelum mereka lakukan pelatihan gitu, ini jadi pelatihan itu dibikin 4 hari. Yang pertama mulai dari luar sampai ke dalam sampai operasi yang dalam. Jadi itu melibatkan satu jenazah itu bisa dipakai oleh banyak sekali dokter dari berbagai macam bidang ilmu. Sorry dok, saya potong dok. Dokter ini kan tadi dokter bilang si kadaver ini kan silent mentor buat kedokteran ya, artinya sangat banyak gunanya untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Nah problemnya tadi dokter bilang bahwa jumlah yang bisa dijadikan kadaver itu lumayan menurun dari tahun ke tahun. Artinya makin banyak orang hidup lebih panjang, ataupun juga orang-orang yang meninggal tidak jelas itu makin sedikit ya. Kita makin sulit, Ya. bukan makin sedikit, dia makin sulit Ya. karena universitas kedokteran makin lama makin banyak dok. Iya. Bukan cuman UI doang, bukan cuman istilahnya di Atmajaya ataupun di tempat-tempat lain ya. Nah, tadi dokter sudah sebutkan juga ada yang namanya volunteer, dimulai dari Taiwan. Tolong dok berikan paparannya terhadap volunteer ini, tujuannya apa dan apalah dok yang mungkin dokter bisa sebutkan. Jadi ini ceritanya begini, ini kebetulan saya tahu ya dari sejak awal karena saya sempat terlibat juga di dalam program ini. Jadi begini, ceritanya itu ada satu yang kita barangkali kenalnya Rumah Sakit Suci. Iya. Itu ada satu pendeta Buddha yang perempuan itu, Yang sering masuk di TV ya, itu yang dok. maju di TV itu, yang Dai TV ya. Biasanya bukan, kalau nggak salah disebutnya Taai TV. Taai TV, oke. Nah, dia itu di Taiwan, kan tinggal di Taiwan, dia di kota Hualien. Nah, di sana tuh sekali waktu dia tuh ketemu dengan dokter senior dari satu rumah sakit. Dia bilang, kami ini prihatin keahlian atau keterampilan dokter-dokter untuk melakukan operasi dan lain-lain itu tidak seperti yang dokter-dokter zaman dulu. Karena kenapa? Mereka sulit sekali mendapatkan kadaver untuk latihan operasi. Sedangkan kalau operasi pada manusia yang hidup, itu kok kayaknya tidak etis. Dan selain itu kan resikonya, efek sampingnya kemungkinan akan sangat banyak. Jadi mereka perlu jenazah, tetapi jenazahnya itu nggak ada. Karena di Taiwan itu kan sosial ekonomi mereka jauh lebih tinggi dari kita. Jadi nggak ada tuh, jarang sekali orang tidak dikenal. Nah, akhirnya berdasarkan keprihatinan gitu, dia berpikir nih, si pendeta Buddha ini, dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan itu. Dan kemudian dia ingat bahwa dalam ajaran agama Buddha itu, orang itu mereka percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Jadi kalau seorang sudah meninggal, maka wadahnya, tubuhnya itu akan hancur dimakan sama kuman, tanah, dan segala macamnya. Itu segala waktu dikubur habis sama sekali dan tidak ada gunanya. Padahal sebenarnya kalau jenazah itu bisa dipakai untuk membuat dokter-dokter lebih pintar, mereka mempunyai amal ibadah yang lebih baik, yang bisa dipakai barangkali buat reinkarnasi lebih baik. Nah, makanya dia bikin gitu. Toh kalau orang reinkarnasi tuh rohnya itu yang pindah ke wadah yang baru. Jadi yang dia sebenarnya tidak perlu dengan wadah ini.
Akhirnya dia ngomong sama umatnya, ada masalah nih di masyarakat kita di mana kita perlu dokter-dokter yang pintar, tetapi mereka tidak bisa pintar karena mereka tidak punya materi. Hmm. Mau nggak Anda memberikan sumbangsih berupa tubuh Anda yang nggak akan kepake itu untuk dipakai oleh dokter-dokter untuk latihan operasi? Dan mereka kemudian dengan antusias bilang, yes, kenapa enggak? Karena itu adalah amal terakhir yang bisa mereka perbuat. Hmm. Maka mendaftarlah mereka. Mereka mendaftar pada waktu mereka masih hidup. Nah, begitu mereka mendaftar, mereka didatangi sama orang dari fakultas kedokteran nih, mahasiswa. Datengin, menjalin komunikasi dengan mereka. Komunikasi, nanya penyakitnya apa, kondisinya keluarganya gimana. Jadi benar-benar memperlakukan mereka seperti pasien, seperti teman. Ya. Sehingga mereka tahu semua riwayat dari orang itu lengkap. Semuanya sudah lengkap gitu. Nah, pada saat itu keluarganya pun menyetujui itu ya. Akhirnya setelah gitu, pada saat mereka meninggal, langsung diberitahu ke fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran kemudian menjemput jenazah itu, dibawa ke fakultas kedokteran, dan karena mereka sudah tidak perlu dengan wadahnya itu, dimasukkan ke dalam kulkas. Enggak diformalin. Diformalin membuat dia jadi kaku, dimasukin di kulkas dengan pendinginan yang pelan-pelan sampai kemudian dalam kondisi tertentu. Itu disimpan. Maka mereka punya koleksi banyak sekali orang Jenazah. yang sudah ada catatan medical record-nya lengkap. Berarti ini bisa bikin orang mahasiswa kedokteran jauh lebih pintar lagi karena dia punya riwayat kesehatannya udah ada. Betul. Nah, setelah mereka punya gitu, mereka bikin pelatihan setahun 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali setiap berapa bulan mereka bikin pelatihan. Dikeluarkan sekian puluh mayat jenazah, dan mereka bikin jadwal pelatihan selama 4 hari. Hari pertama dipakai untuk belajar operasi yang ringan-ringan. Bagaimana masukin alat bantu pernapasan. Dia sodok, dilihat, dimasukin alat itu, disodok aja buat buka ke tenggorokan. Kan kalau orang kan masukin, kalau mau anestesi kan dimasukin ke tenggorokan, latihan di situ. Operasi kulit yang kecil, terus operasi bedah plastik ini dipindahin ke sini kulitnya dan segala macam. Mereka latihan pada jenazah, dan karena jenazahnya ini adalah jenazah yang didinginkan kemudian dinaikkan pelan-pelan, kondisinya masih seger seperti dia masih hidup. Nah, sebelum mereka lakukan pelatihan gitu, ini jadi pelatihan itu dibikin 4 hari. Yang pertama mulai dari luar sampai ke dalam sampai operasi yang dalam. Jadi itu melibatkan satu jenazah itu bisa dipakai oleh banyak sekali dokter dari berbagai macam bidang ilmu. Sorry dok, saya potong dok. Itu jenazah yang dipakainya usianya berapa tahun setelah dia meninggal dok? Bukan, dia meninggal kapanpun, yang begitu dia mencatat kesedihan, begitu meninggal kapanpun itu dipakai, dimasukin kulkas. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, kalau dan dokter bilang setelah 2 tahun sudah nggak ada baunya lagi dok ya? Oh enggak, itu kalau nggak dia papain. Oh kalau nggak dia papain. Nah ini kan dimasukin di dalam kulkas. Kulkasnya itu ditreatment dengan kulkas itu. Kulkasnya itu yang canggih di sana. Jadi baunya udah hilang. Wah, agak ada bau sama sekali. Jadi persis seperti kayak orang baru meninggal. Berapa bulan pun, berapa tahun pun mereka ada di situ, dikeluarin itu dalam kondisi masih bagus. Jadi karena treatmentnya itu. Nah sehingga dokter yang melakukan operasi pun sama seperti melakukan operasi pada manusia normal masih hidup. Nah, dok ya. Ya. Nah, dia lakukan seperti itu. Jadi di selama 4 hari itu dia bikin operasi ini, hari kedua operasi ini, hari ketiga gini. Nah, tapi yang menarik adalah mereka tuh punya beberapa patokan. Patokan pertama, sebelum dia meninggal, sebelum mereka gitu, mereka berdoa. Melakukan penghormatan pada mereka karena ini adalah guru mereka. Mereka melakukan penghormatan, jadi pakai upacara segala macam. Akhirnya pada waktu mereka dipakai buat operasi segala macam, keluarganya boleh nonton dari luar. Dari kaca, seperti kayak orang lihat operasi gitu lah, dari luar kan. Mereka bisa lihat apa yang dikerjakan. Mereka memperlakukan itu dengan penuh penghormatan. Setelah selesai, mereka melakukan upacara, diupacarakan dengan sesuai dengan agama Buddha. Setelah selesai, mereka sama mahasiswa digiring pergi ke tempat kremasi. Dikremasi, dimasukin ke dalam guci abunya, dan kemudian ditaruh di fakultas kedokteran. Diperlakukan seperti itu, dan kemudian keluarganya bisa bisa melakukan peringatan di situ dan segala macam. Dan mereka setelah itu program selesai,
Mereka bikin acara khusus untuk penghormatan terhadap guru itu, terhadap silent mentor itu, melakukan upacara di mana di situ mahasiswanya cerita tentang riwayat hidup orang ini, karena mereka kan udah punya riwayat hidup. Iya, Bahwa orang ini seperti ini, sudah berjasa begini begini begini, kemudian mereka doa sampai nyanyi-nyanyi dan berterima yang kasih. ritual agamanya ya. Iya. Dan Hmm. itu semua tuh dibiayai oleh itu. Dan kebayang nggak dengan cara seperti itu? Ternyata banyak sekali yang berminat untuk itu. Dan Lumayan. ini banyak sekali. Itu sangat terkenal dan disebut sebagai program Silent Mentor. Nah, FKUI ya tahun 2000-an Mm-mm. itu sangat tertarik dengan program itu. Sehingga mengirim beberapa dokter pergi ke sana untuk meninjau, melihat, dan kemudian bisa nggak diterapkan di Indonesia. Mengingat Indonesia ke depan nanti pasti akan menghadapi masalah yang sama. Em, Mungkin nggak tahu bisa apa nggak. Yang jelas agamanya mayoritasnya beda dok. Oke, mayoritas. Sekarang kita mau tahu. 85% dari 280 juta berapa? Ya dari 280 juta dok. Bisa kalkulator dulu dok. Enggak, itu gede. Kita 250 juta. Bukan 200 juta. Nah, yang sisanya berapa juta? 30 jutaan. Nah, 30 juta banyak apa enggak? Lumayan. Udah cukup untuk membuat seluruh dokternya jadi pinter-pinter semua kan? Hmm. Nah, kita pikir bisa apa enggak? Kita kemudian bikin program segala macam. Tapi pada waktu itu kami mendapatkan masukan. Ya, masukan segala macam. Jadi gini, habis begitu kebetulan saya pada waktu itu diundang sama seorang teman saya untuk ngomong di komunitas Buddha. Komunitas Buddha, tapi bukan suci ya. Itu kan Buddha suci ya. Ini di komunitas Buddha yang lain. Saya ngomong-ngomong gini, saya ngomong soal salam atau gitu. Dan begitu itu kagetnya saya, ternyata ada 26 orang menyatakan kesediaannya. Dan saya tanya, kenapa kamu bersedia? Saya bersedia karena menurut saya, daripada saya dimakan cacing tidak ada gunanya, Atau dibakar. saya bisa ya sebelum ya dibakar jadi abu tuh tidak ada jadi apa-apa. Mendingan dia bilang saya bisa saya bisa berguna, bisa bikin orang pintar, dokter jadi Ya. pintar, dokter kemudian bisa ngobati orang dengan lebih baik dan tidak usah berpraktek atau latihan sama pasien yang hidup gitu loh. Iya, betul dok. Itu. Jadi itu kan mulia. Mm-mm. Dan tahu nggak, Frankie, abis begitu masalahnya ngomong. Nah, ini saya nggak tahu, tapi akhirnya proyek itu sudah ada banyak dokter yang dikirim ke sana, ternyata tidak terlalu berjalan juga. Walaupun sampai sekarang ada satu pasien silent mentor, Mm-mm. satu yang saya berhasil dapatkan dan yang mengagetkan saya, dia bukan agama Buddha, agama Kristen. Seorang petinggi sebenarnya, seorang petinggi mantan pejabat di satu perusahaan yang cukup besar. Dia punya anaknya di luar negeri, sudah dewasa dan sukses juga, ada istrinya. Dia datang ke saya. Waktu itu saya masih tahun sebelum pandemi lah ya. Mm-mm. Saya mau jadi silent mentor, dia bilang. Saya bilang saya tidak tahu ya dia dapat dari mana. Jadi kemudian akhirnya dia minta dibantu supaya one day in case dia meninggal, dia bersedia tubuhnya dipakai buat belajar anatomi, dipakai buat penelitian, dipakai buat apa segala macam, termasuk sampai dipakai habis dan sampai ditaruh di museum pun dia bersedia. Dan dia bikin pernyataan hitam di atas putih dengan akte notaris yang mengatakan bahwa anak, istrinya atau siapapun tidak boleh membatalkan perjanjian ini karena saya lakukan ini dalam kondisi saya sadar. Mantan pejabat. Ya, maksudnya Swasta. pejabat di swasta. Oh, swasta. Nah, dia bikin seperti itu. Sampai saya bilang, emang istri saya setuju? Ya udah, saya udah ngomong lah, habis itu ngapain daripada saya dimakan cacing, dia bilang. Mendingan saya berguna seperti itu. Nah, itu akhirnya saya waktu itu, posisi saya sebagai pembantu dekan yang ngurusin bagian legal. Nah, akhirnya saya bikinlah dokumennya tuh. Bahwa dia namanya ini, jadi dia menunjuk dua orang pada waktu itu sebagai orang yang akan menjadi perwakilan dia. Jadi in case dia meninggal, dua orang ini akan datang ke Fakultas Kedokteran FKUI untuk memproses jenazahnya Mm-mm. dan dipakai sesuai dengan apapun yang kita mau. Dengan catatan dok, yang dua orang ini meninggalnya belakangan. Iya. Tapi orang ini sih sekarang umurnya udah 70 tahun lebih, hampir 80 Baru kali. dok 70. Tapi Laki-laki dok ya berarti. laki-laki. Jadi
Dan cuman yang 26 itu yang mau sampai sekarang itu tidak lanjut. Karena kenapa? Untuk bisa dilaksanakan silent mentor seperti yang dilakukan di Hualien, itu diperlukan fasilitas, Ya, Frankie. baru saya mau tanya dok, apakah Indonesia sudah siap atau belum? Mereka sudah pernah mempersiapkan dan udah bikin panitia di FKUI, udah bikin panitia, siapin segala macam, dan kemudian ujung-ujungnya apa? Itulah sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di pikiran saya. Ujung-ujungnya Biaya. dikasih ke dokter spesialis sebagai orang-orang yang akan memanfaatkan itu kan, dokter spesialis bedah, spesialis saraf, apapun, pokoknya banyak lah yang mau memanfaatkan itu. Akhirnya kan harus bikin fasilitas, Mm. ada gedung, tempat operasinya, whatever lah, begini begini begini. Ujung-ujungnya pada gitu mereka bikin proposal, kita tanya kapan balik modalnya. Nah, baru mau bilang. Nah, saya bilang kalau namanya di fakultas, di universitas, balik modalnya itu adalah sesuatu yang imaterial. Artinya Iya. apa? Adalah manpower SDM yang unggul. Itu kalau dokter Jaya yang berpikir, dok. Nah, Sementara yang bukan dokter Jaya pikirnya beda. masalahnya kemudian orang itu waktu saya ngomongin begitu-begitu, gimana ini persiapannya? Jadi dia cuma nanya satu, kalau saya benar-benar meninggal, bisa dimanfaatkan secara optimal apa enggak? Saya bilang saya tidak tahu. Karena gini, saya waktu itu ngomong di dalam panitia itu, saya bilang, mereka cuma yang calon-calon donor ini, silent mentor ini ya, dia minta cuma satu, pertama diperlakukan secara hormat Ya. sebagai manusia, satu. Kemudian kalau selesai diupacarakan sesuai dengan agamanya. Dan satu, tidak diperjualbelikan. Jangan sampai nanti dibikin pelatihan gitu dan kemudian dokter yang mau ikut pelatihan itu harus bayar sekian puluh juta dan segala macam gitu loh. Nah, Hmm. bagian yang paling akhir itulah yang membuat itu kemudian menjadi gagal, Frankie. Nah, kalau saya sendiri sih pribadi di fakultas, di mana-mana yang namanya SDM itu nggak bisa dinilai dari itu. Di Berarti fakultas juga pengeluarannya apa sih? Isi kepala yang lebih bagus, publikasi dan segala macam gitu loh. Bukan materi. berarti memang harus ada sponsor, dok. Di sana kan ada sponsornya si Buddha Suci, dokter bilang. Mungkin ada sponsor di Indonesia yang berani invest tanpa mengharapkan satu hal timbal baliknya. Timbal baliknya kayak tadi dokter bilang imaterial. Nah, itu baru bisa jalan tuh dok ya. Nah, tapi kalau Frankie tadi nanya, Indonesia sebagian besar Muslim, ya sebagian besar Muslim. Tapi kalau menurut saya, seandainya pun misalnya yang Muslim itu tidak ada satupun yang mau, tetapi yang non Muslim itu pun juga cukup banyak, Belum Frankie. tentu yang muslim nggak ada yang mau kalau dalam hatinya dok ya. Tapi kan nggak tahu apakah itu Iya, tapi dilarang apa begini, enggak. masalahnya saya juga kebetulan saya juga pernah bicara di ICFMO. Hmm. Islamic Country Forensic Medicine Organization. Jadi Hmm. organisasi dokter forensik negara-negara Muslim. Iya. Nah, di sana itu saya pernah membawakan makalah soal sebenarnya jenazah Muslim itu boleh diapain aja sih. Nah, itu Hmm. yang boleh diapain. Dan saya sempat melakukan pengkajian. Saya pergi ke MUI. Kan kalau di dalam agama Islam kan aturannya itu pertama Al-Quran, kedua Sunnah, yang ketiga fatwa. Nah, karena soal urutannya seperti itu ya, dok ya. kalau soal ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada fatwanya karena nggak mungkin ada soal silent mentor karena itu lain kan. Nah, saya tanya. Nah, ternyata MUI sudah pernah mengeluarkan beberapa fatwa yang terkait dengan itu. Pertama, memang betul jenazah Muslim dalam 24 jam harus dikubur. Tapi itu tidak mutlak. Kalau ada kepentingan yang jauh lebih besar, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, boleh disimpangi. Jadi mengubur 24 jam tuh boleh disimpangi. Nah, di situ mereka pernah mengeluarkan fatwa bahwa jenazah Muslim boleh dipakai untuk pendidikan. Jenazah Muslim boleh dipakai untuk penelitian. Ya. Boleh ditunda penguburannya. Pokoknya boleh dipakai buat yang gitu-gitu. Cuman satu yang kagak boleh. Apa tuh dok? Ditaruh di museum. Jenazah Muslim harus diupacarakan sesuai dengan upacara Muslim dan dia harus dikubur. Jadi tidak boleh ada jenazah Muslim yang dipakai dan ditaruh di museum.
Cuman itu doang, Frankie. Jadi artinya sebenarnya kalau memang memungkinkan itu masih bisa untuk dilakukan silent mentor. Ya. Tapi setelah gitu ya harus dikubur. Itu. Jadi Dan ya iya, seperti itu. jadi balik-baliknya hitung-hitungannya dagang lagi dok ya kalau untuk sisa berjalan Ya enggak, iya iya makanya akhirnya gitu. Nah sekarang masalahnya di Indonesia maksudnya saya dok ya. kalau pikir-pikir ya, memang ada biaya pada waktu kita minta jenazah ke polisi. Mm-mm. Jenazah ini tidak ada kekerasan, tidak ada keracunan, boleh nggak kita pakai buat pendidikan? Ya seperti itu. Tapi pada saat itu tidak memungkinkan, kalau menurut saya itu adalah satu peluang. Dan satu hal lagi yang tadi dokter sebutkan bahwa dia itu diinvestigasi istilahnya saya dok ya istilah saya sendiri penyakitnya apa segala macam waktu dia sedang hidup itu kan nantinya pada waktu dia meninggal apa yang terjadi orang sakit ini Betul. meninggalnya begini 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 Itu sehingga bisa menambah pengetahuan di bidang iya kedokteran. Jadi bukan kalau menurut saya itu kontribusinya luar biasa, Frankie, untuk perkembangan dunia kedokteran yang lebih baik kalau menurut saya. Compare kita harus latihan pada orang hidup, pada pasien yang hidup. ya mudah-mudahan nih dok ya ada sponsor yang ngedengar dokter gini dan tergerak mungkin ataukah mungkin juga dia mau sponsorin hal lain untuk bisa supaya dokter-dokter kita lebih tambah canggih ya dok ya. Sebenarnya gini, Frankie, saya sih nggak melihat namanya sponsor atau enggak. Saya rasa di Taiwan sendiri di Hualien itu ya di Rumah Sakit Suci itu mereka bukan berarti yang Suci itu mengeluarkan dana. Saya nggak yakin itu. Yang ngeluarin dana itu adalah fakultas. Saya yakin karena mereka kan terima mahasiswa, mereka ada terima bayaran itu kan termasuk salah satu ya sama seperti orang bikin Oh fakultas tuh pengadaan buku segala macam makanya nggak dihitung sebagai pengeluaran. ya ya. Dok, mungkin di pemirsa yang nonton podcast kita, tadi dokter sebutkan suci. Itu mungkin saya perlu jelasin dulu ya. Yang dokter Jaya sebutkan suci itu adalah tulisannya bukan SUCI, tapi T Z TZU TZU CHI. CHI ya. Namanya TZU CHI dibacanya memang suci ya. Lafalnya seperti itu Iya. dok ya. Jadi bukannya Buddha yang suci benar-benar suci, tapi lafalnya seperti itu. Jadi biar nggak salah eh, menafsirkan. Jadi dokter berasumsi bahwa ini bukan sponsor nih ya. Enggak sponsor. Karena itu memang ide cost-nya mereka kan kalau yang sebelumnya juga pada waktu mereka dapat orang nggak dikenal pun mereka keluarin spend sesuatu biaya karena itu adalah cost yang harus Iya. disediakan untuk mendidik orang. Oh, saya agak paham nih. Jangan cara berpikiran dok. Masih dihitung dok. Murahan mana dok Loh enggak, kalau karena modalnya? sekarang coba aja Frankie, fakultas kedokteran itu adalah fakultas yang mahal. Paling mahal dok. Mahasiswanya bayarnya mahal, masa mau keluarkan uang untuk begituan kagak mau. Kan itu kan buat buat aset kebayang nggak kalau misalnya ada 100 jenazah dipakai buat mendidik sekian ratus dokter, ya ampun selayaknya keluar dari mereka Ya dong. paling enggak kayak tadi dok ya kan udah ada volunteernya 26. Ya buat nyimpen 26 orang itu aja dulu lah ya. Iya, kalau menurut saya sih begitu. Tapi ya 26 kebayang ya Frankie ya. Hmm. Kalau kamu beli kulkas tuh yang isinya 26 yang bisa muat satu jenazah tuh kira-kira berapa banyak? Mahal loh Frankie. Mahal dok. Itu kalau apalagi kalau kulkasnya kulkas khusus. Tapi tadi kan saya udah bilang dok, ini buat bercandaan doang. Di jalanan banyak kulkas jalan yang nggak ada tempat buat naruh telurnya dok. Oke ya, jadi mudah-mudahan dok ya ini ide-ide bukan ide apa namanya semangat yang bagus dok ya, Ya. semangat yang bagus dan untuk kemajuan kepintaran dokter-dokter Indonesia ada jalan keluarnya dok ya. Dan soal mengenai silent mentor yang volunteer ini, Hmm. saya sudah membawakan makalah mengenai ini beberapa kali di internasional loh. Di internasional. Internasional karena saya bilang Oh iya, itu kita apa akan ada. jawabannya internasional dok? Mereka bilang Responnya? bagus. 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 Lihat aja di internet tuh ada lah. Itu bagus. Cuman masalahnya ya di sini ya akhirnya ya terbentur pada ya itu kembali lagi ke komitmen. Komitmen ada nggak? Kalau ada komitmen sebenarnya usaha segala macam otomatis ada kalau menurut saya. Loh, orang banyak pengusaha kok yang juga punya banyak duit yang bisa menggelontorkan untuk sesuatu yang lebih bagus seperti ini. Ketimbang daripada kita nggak menyediakan itu kemudian mereka harus belajar sampai ke Taiwan atau belajar sampai ke luar negeri kan malah menghilangkan uang kita bawa keluar kan sebenarnya Buat kayak saya begitu. tadi yang menarik itu
belajar terhadap nanti silent mentor yang kita sudah tahu penyakitnya apa. Karena itu dengan ada penyakitnya apa itu kan kebanyakan kan yang diotopsi sekarang ini kan kita nggak Nggak tahu tahu betul. orang-orang itu penyakitnya apa gitu kan ya. Sehingga nanti oh penyakit ini nih nggak bisa lebih detail ya. Oke dok, makasih dok. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!